Discord. Berarti bisa nggak, Din? Oke, bisa. Oke. Nah, ya, thank you ya. Biar kakak gue bisa lihat. Nah, ini kan. Jadi kan, nih, bahan ini tuh tinggal digunting doang nih. Kita coba yang L. Jadi sini ada ketentuannya. Small itu age 3 tahun, medium itu 7-12, large itu dewasa, remaja sampai dewasa. Kita ambil yang L. Jadi dia kalau yang dia kasih itu pasti udah gini nih modelnya, tinggal gunting. Kita gunting aja sesuai, tapi nanti pada saat kita potong bahan harus dilebihin. Dilebihinnya ya kurang lebih sesenti. Gue sih nggak pernah ukur pakai penggaris ya sesentinya ya. Kira-kira aja lah. Sesenti kan kita udah biasa. Dan nggak perlu precise banget ya, bro. Senti itu seruas jari ya, seruas jari kelingking kali ya. Iya, sekelingking lah. Sebenarnya dia itu oh ya, kelingking Ibnu beda sih. Tergantung kelingking siapa ya. Nih, ya kan? Ini kita udah dapat pola ini. Ini tuh jangan sampai hilang nih. Lo setiap kali mau gunting bahan dipakai lagi sampai bahan gue tuh udah jelek, udah kusut, dan pakai kertas bekas aja, nggak usah pakai kertas baru. Ya kan? Ini udah ada polanya. Lalu kita ambil bahannya. Gue pakai bahan yang ada juga. Sebenarnya kalau lo ada spray nggak dipakai, asal lo udah dicuci, dipakai buat itu juga nggak apa-apa loh. Ini gue pakai bahan, ini bahan drill apa twill ya, Lid? Gue lupa deh, drill. Apa yang buat bahan lo nih, tas pouch gini apa, Lid? Kanvas. Nah, ini kanvas nih. Ini kanvas. Ini bahan kaos. Kaos ini yang buat kaos lari, tuh nggak? Yang sorry, beli kanvas itu di mana? Di online tuh banyak. Kain kanvas gitu aja. Oke. Juga cari ya. Ini bahan drill nih. Ini bahan drill. Ini bahan drillnya tuh kayak buat seragam. Dia tuh seragam AL, Angkatan Laut kalau nggak salah. Gue beli aja. Karena warnanya kan cukup netral. Ini bahannya semua udah lama, jadi gue nggak beli khusus buat itu ya. Cuman kalau pas jadi gue punya 3 ini, karena kan tadi kita lihat 3 lapis kan. 3 lapis ya. Yang depan nih, terus yang buat lipetan, yang buat selipan, sama yang dalam. Ini bukannya sama, ini sebenarnya ada 2 nih. Jadi 3. Mau sama juga boleh, kalau mau bedain juga nggak apa-apa. Bebas, ini gue sih pengen gue bedain biar ngasih tahu. Sebenarnya bahan itu kan ada yang depan belakang sama nih, ini kan sama. Ini mah potong-potong aja. Cuman kalau yang modelnya begini, depan belakang beda, hati-hati motongnya jangan. Ini harus perhatiin. Pastiin dia itu begini, harus dilipat dulu aja. Karena jangan sampai dua-duanya posisinya begini. Terus lo gunting lagi di sini. Jangan. Kelihatan nggak? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Kelihatan. Jangan begini. Jadi mendingan lo tuh ini lo bagi 2. Terus lagi nih. Daripada masih ya. Nih ya. Nah pas guntingnya lebihin, ini kan gue motongnya tadi mepet. Ini kan lebihin. Ada anak kecil. Nih ya, lo kasih kapur ini kapur. Enggak, gue mute kok. Ini apa ya? Sivali. Ini biasa aja sih. Ini dilebihin aja dikit, nanti setelah jadi gue deketin. Nah ujungnya beginiin. Ini kan nanti bakal dilipat nih. Nanti gue kasih lihat kalau udah gue ini. Nih. Ini kan jadinya gini. Tadi ini ada garisnya ya. Ada yang bekas kertas plus lebihan buat jahit lipetan. Ya kan? Ya. Nah, pantatnya nih apanya ya? Ya udah pantatnya deh. Gue lebihinnya kira-kira aja karena nih buat nanti lo ngelipet bahan dalamnya tali. Ya gitu. Udah gunting. Kita gunting. Ini gue bener-bener nggak ada yang gue siapin ya. Bener-bener gue buat bareng di sini karena sebenarnya nggak lama. Kalau bikin satu gitu mah nggak akan lama.
Dan gue kalau bikin banyak, gue potong semua bahan dulu, gue potong sepola ini, baru gue bikin satu-satu, enggak yang gunting jahit itu kelamaan. Jadi paling bener dipolain bahan banyak, baru lo jahit. Jadi gue tuh biasa kalau jahit banyak, gue pasti berkutatnya sama bahan sama gunting dulu, kagak pakai mesin. Jadi gue punya segini yang belum gue jahit. Ini segini nih, udah gue guntingin, tapi belum sempet gue jahit. Karena saya sibuk bikin kue sekarang. Hobinya batu lagi ya. Tapi gue kalau udah mulai sore gitu, kayak, aduh gue lama nggak jahit nih, rasanya sedih gitu. Udah ya, ini kan. Ini bedanya nih. Nah, kalau yang bahannya begini, udah langsung aja. Dan ini juga langsung nih, sebenarnya dia tuh beda loh. Depan belakang nih beda nih, bahan yang serap keringat nih. Ada yang berpori-pori sama tidak. Nah itu ya, ada yang satu yang tahan air. Jadi kalau ada air dia kagak kena kainnya, jadi airnya tuh lolos gitu ya. Baju olahraga gimana sih? Baju olahraga. Nah kalau udah jadi satu ini, terus sama lo pakai dia juga. Pakai dia nih yang udah jadi, yang udah lo potong. Karena biar ukurannya sama. Kayak kemarin pas gue bikin buat kalian tuh, datang bahan, gue potong dulu, seharian gue motong doang. Udah kan? Nanti akan lihat ini betapa mudahnya mengerjakan ini. Pasti langsung mikir, aha, gue bikin sendiri ntar. Jadi Ya, Ki perlu mesin jahitnya nggak Ki? oh, lo mau minta sama laki lo ya? Kagak kok. Males juga mau mesin jahit. Menurut gue sih perlu aja ya, karena pasti kepake mesin jahit tuh. Kata nyokap gue malah di dalam sebuah rumah itu harus ada mesin jahit, lo mau pakai atau kagak. Oh, gitu Itu udah ya? kayak kebiasaan lo orang Sunda kali ya. Tau lah, orang zaman dulu lah. Ini gue jahitnya potongnya bareng. Gue potongnya bareng aja. Biasanya gue kalau kain banyak gitu ya, meter-meteran gitu, ciel. Paling maksimal gue 2 meter. Kalau 2 meter gitu, gue lipet terus gue guntingnya sekali gunting. Yang ada jadi mencong-mencong sih. Karena yang tengah, yang ujung, yang akhir, ternyata kagak kena gitu. Ya, begitulah. Tapi itu, kalau bikin masker nggak perlu sesempurna lo kayak bikin gaun atau kebaya lo. Nggak perlu, itu tadi, nggak perlu precise banget sama sekali. Kalau 1 meter berapa? Baik gitu. Apa? 1 meter kain dapat berapa masker kira-kira? Wah, ini berat banget. Berat banget. Ada. Nggak jadi bikin. Besok aja. Senin aja ya, Bu. Sebenarnya segini aja tuh bisa buat banyak kan? Iya, Bu. Nih. Ini udah jadi ketiga lapisan. Jadi nah, karena dia itu kan pola itu kalau berulang pasti nggak akan dibikin kertasnya. Jadi modelnya dilipat ya kan. Jadi karena dia, ini kan sebenarnya gini, sebenarnya nih ke sini sama ke sini kan. Ya, tapi kan dia pasti kertasnya gini doang. Nggak mungkin dikasih muka-muka, ngapain orang sama, dilipat doang. Jadi dia akan ngasih gini. Nah, jadi makanya kenapa dia harus ada 2. Bikinnya harus 2, masing-masing 2. Jadi, ini, nah berarti ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus 6. Nah, kita, Nih, udah ya. Sumpah ini berantakan banget nih. Ntar aja gue rapiin. Nah, sekarang nih udah jadi. Jadi kalau kita mau bikin banyak, ini dulu dikumpulin kayak tadi, baru satu-satu kita jahit. Jangan potong tadi ya, jangan potong, terus jahit satu, jadi satu. Itu entah kenapa, itu bikin bosen dan lo nggak sabar jadinya. Mendingan semuanya diiniin. Dipotongin dulu. Nah, terus sekarang kita kembali ke mesin jahit. Gota, pakai PayPal aja. Katanya biar nggak kena biaya. Begitu.
Ini kan. Kelihatan nggak mesin jahit? Ya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Berat. Repola pakai Gmail dah. Kelihatan. Nah, kita mulai menjahit ya, guys. Udah kayak YouTuber. Nih, ginilah. Nih. Nah, jadi menjahit itu tekniknya banyak. Ada beberapa macam jenis cara. Kalau yang gue pakai ini teknik balik. Jadi nanti lo jahit dulu, habis itu dibalik. Ada juga yang modelnya pinggirnya tuh kan ini sebenarnya jahit itu kan yang nyebelin tuh kan ini nih, pinggir-pinggir ini kan gak rapi nih. Nggak mungkin kelihatan orang, jelek. Nah, kalau ini kan depan belakang sama. Depan belakang sama nih. Jadi nggak ngaruh, lo jahit aja. Nah, ini mesin jahitnya, kalau gua mesin jahit. Gua biasa standar jadul banget. Pokoknya pakai Singer, portable, dan gua itu play start stopnya tuh ada di sini. Gua nggak pakai yang di kaki pedal. Kan biasanya kalau di mesin jahit itu ada pedal kan? Pedal gini kan? Gue nggak pakai karena kaki gue kan nggak bisa. Jadi gue cari mesin jahit yang play start ininya, start stopnya tuh di sini, pencet. Nyala. Nah, mestinya kan gue injak tuh. Kalau yang orang normal injak, kalau dia mau biar jalan, terus nanti kalau mau berhenti diangkat kakinya. Nah gue nggak bisa. Jadi gue pakai tangan nih, semuanya pakai tangan. Dan itu ada. Jadi kalau emang normal beli yang biasa aja, nggak perlu beli yang start ininya di sini, ngapain? Dan dan untungnya sekarang tuh udah ada yang start stop di sini di tangan dan dengan fitur-fitur lain. Jadi bisa ada bordir nama, ada apa, ada bentuk bunga. Wah canggih deh. Pokoknya zaman sekarang mah gue bilang ya nggak ada yang susah karena teknologi itu sudah kayak 80% menggantikan fungsi manusia zaman dulu bekerja, mengerjakan sesuatu. Kayak bikin kue, tinggal resep, YouTube, apa, oven, udah ada timernya, udah ada suhu, atas, bawah. Aduh, hand mixer lah, segala macam. Jadi menurut gue kalau kita nggak manfaatin, sayang. Nah, ini mesin jahit. Nah, gue akan mulai menjahit. Lydia juga kayak gini modelnya, portable. Cuman dia di tangan, di kaki ya, Lid? Ya, di kaki. Terus gue spoolnya beda. Oh, spool. Oh, oke. Lid, spool tuh yang mana ya? Itu tuh bawah yang tempat benangnya. Kalau lo kan flat ini. kan itu. Yes, nah kalau gue lebih masuk lagi ke dalam. Jadi nggak Ininya. kelihatan. Iya. Ini. Oh, bobin. Oh. Jadi lebih masuk ke dalam. Tuh. Lo tau gak sih kalau kita jahit itu kan benangnya tuh 2 kan. Jadi kayak dilipat kan, digulung. Nah, kalau di mesin jahit itu sebenarnya juga 2, cuman ada di alat sini. Ada di alat sini di atas, ini benang atas. Di sini benang bawah. Oh iya, sama. Ini jarum. Caranya gampang banget. Masukinnya aja nih ada angkanya nih. 1, mana 1, 2, 3, 4. Jadi semudah itu tau gak? Jadi jangan khawatir, pasti bisa, gue yakin banget. 6, 7, 8, sampai semuanya tuh kita diapain ya? Di pandunya tuh benar-benar mudah. Nah ini kecepatan. Ini lo mau lambat banget, mau cepet banget. Semua ada di sini. Jadi buat Malsi, Pandu yang mau ngasih istrinya mesin jahit, boleh. Jangan buat bisa sendiri lagi. Merek Singer nggak nih? Hah? Yang merek begini cuman Singer doang. Oh, enggak banyak banget sekarang dulu. Singer, Brother, Juki, Janome, apalagi lihat. Juki, buset. Janome, Juki, Bo. Dalam harga middle sih. Janome, Enggak, emak gue mah udah punya Singer. Emak gue penjahit juga tadinya. Singer kayaknya di setiap rumah ada ya. Iya, Singer. Singer zaman dulu ya. Nah, itu Singer maksud kayak gue. Yang besi kan. Iya, ya ada besi. Nah, ini tuh mudah banget. Jadi anak-anak milenial bisa lah.
Nah, kita milenial kan. Nah, ini tadi gue masukin benangnya juga gampang kan. Masukin benang bawah juga gampang. Ini jarum, ini kelihatan nih. Ini jarum. Nah, ini agak berisik dikit ya. Mudah-mudahan masih pengaruh suara gue. Nah, kalau jahit lo kasih, makanya tadi kenapa dari pola kan dikasih sedikit tadi yang kayak sesenti sekelingking gitu ya. Itu tuh buat dia jahit, karena kita kan nggak mungkin nih jahit di ujung banget gitu. Yang ada nggak dapet kan. Resiko nggak dapet, sama resiko kalau lagi kebuka, ya udah coplok. Jadi emang harus agak dalam nih. Dalamnya tadi kurang lebih sesenti. Kalau gue sih suka ngukurnya ini nih, sepatu. Sepatu ini kan dibagi dua. Wah, apa teknisnya? Biar tahu aja. Sepatu itu kan ada dua nih, kanan kiri gini nih. Ini sepatu ada dua. Ya, pakai jatuh. Nah, gue sepatu aja. Gue sepatu aja naruhnya. Ngasih jahitannya. Nih, sepatu ini kan ada dua gini. Ini sepatu namanya. Sepatu bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan fungsi. Lo mau jahit kelim, ada gue baru beli sepatu kelim. Jadi kayak ujung-ujung jilbab tuh ya. Jadi pas gue jahit gitu, dia langsung melipat dan seperti ujung jilbab. Gimana sih? Gini. Nih. Langsung bentuk begini. Langsung kelim nih kayak gini. Ya, paham. Ini tuh kagak, dia nggak harus ngelipet sendiri loh orangnya. Lo tinggal taruh di sepatu khusus, dia langsung ngelipat, yang ngelipetin si sepatunya, dan lo jahit, udah. Jadi memang canggih. Nah, gue pakai sepatu ini. Karena dia mau jalan-jalan, jadi gue harus pakai sepatu. Selop nggak boleh ya? Apa? Sendal gunung. Selop. Nggak boleh, bahaya. Nanti Sendal jatuh. masjid gitu. Nggak boleh ke masjid. Boleh. Udah boleh. Wow, udah boleh ya? Udah Gue boleh. belum. Nih gue pakai Masih sepatu. kemarin, pionir. Iya. Itu kisaran apa, Ki? Ini kalau ini Singer, karena dia pakai start stop di tangan, gue kemarin beli 5, sekitar 4 atau 5. 5 ya? Sekitar 4 sampai 5 ya? Itu jarumnya standar ya ukurannya? Oh, beda-beda. Ini jarum standar, tapi sebenarnya banyak banget jarum. Kemarin gue baru beli jarum khusus untuk bahan kaos. Oke. Jarum Kalau nomor enggak, ini gue kayaknya 10, David. Ini gue 10 standar. Gue tuh jarang banget ganti jarum. Jarang banget. Biasanya kalau gue jahit yang tebal banget gitu, lagi jajat, tek, patah. Sedih gue. pakai 16 Ki. Berapa? 16 Gede banget. bikin pouch, yes. Oh, Lydia, lo pakai 16 ya? Ya, kalau jahit pouch segala macem yang tebal-tebal kayak gitu lo masih pakai 16. Oh, karena bahan ini ya? Ya, bahannya tebal. Pas. Gue tuh kayak bukan nggak mau susah, karena gue juga nggak terlalu ngerti, belum nyari-nyari ya. Jadi ya udah, gue pakai jarum yang udah dari dianya, pakai aja udah. Sebenarnya memang kalau mau lebih detail spesifik, mestinya ini. Nah, ini kita kelihatan ya. Ini ditaruh. Terus jangan, gue sih biasa gini. Nah, terus udah. Nanti lo lihat ya semudah apa menjahitnya. Lupa gue. Gue lupa maju mundur. Ini masih pakai gerakan kaki itu nggak sih? Enggak ya? Enggak, gue pakai di tangan dulu. Pakai tangan. Oke. Gue di tangan play stop play-nya gue di tangan. Ki, Ya kan? Ki, Yo. gue mau nanya deh, kan lo ngejahit tuh kan lurus banget tuh, terus udah gitu ngikutin, itu ada polanya, ngikutin polanya, atau lo udah langsung ngeraba-raba aja soalnya biar lurus kayak gitu? Ya tergantung. Ini sih perlu latihan gitu. Gue soalnya kayak begitu gue jejak gitu. Iya ya, pas Asli, beloknya tuh Iya, sesuai alur gitu. iya benar. Ada guide-nya gitu nggak ya? Ini nggak ada. Lo semakin sering latihan, makin lurus. Iya. Jahit lurus tuh Kalau dikasih yang kayak lo tulis-tulis tadi itu bisa nggak?
Boleh, tapi kan Gambar gitu lama. digarisin. Ya kalau Bisa, semuanya. jadi lo dua-dua berarti yang ujungnya buat gunting lo garis, yang buat jahit lo garis lagi gitu kan? Iya, biar beloknya. Bisa, cuman gue kelamaan. Ya boleh, boleh banget. Atau ya pas sudah mau jahit kirim ke Kiki aja, No. Bener. Di Lo Gojek. langsung kasih aja, no, Ki gue pengen begini gitu. Terus berdoa, Ki ada waktu buat ngerjain gitu. Iya, betul. Ya webinar ini kebaikan. bermanfaat tetap gitu ya. Webinar Iya, ini tetap tetap. bermanfaat. Cuma kita sebagai laki-laki kan biasanya Iya. minta tolong ya. Iya Iya. kan? Dasar. Emang mau bikin apa, No? Sarung, No? Sarung. Aduh. Nah ini kan udah nih ya, ini udah. Nah ini kan sisi dalam, sisi wrong side, sebutnya kita wrong side, sisi yang salah. Salah dalam arti nggak boleh di depan, nggak boleh kelihatan, di dalam dia. Ini wrong side, ini right side nih. Lihat, kelihatannya kan gini, bersih, bagus kan, nggak kelihatan jahitan. Nah ini karena dia agak nggak apa ya, kagak lancip, kagak pakem gitu kali ya nyebutnya. Ini gue bisa jahit lagi. Jadi yang tadi kita buka, ini kan gini, ini kita buka. Dua sisi Jahit maksudnya lagi. gitu ya? Biar dia itu, nih, biar yang tadi kita jahit dari dalam, gue jahit lagi dari luar. Nih, ini gue jahit lagi dari luar. Nanti biar gue kasih lihat hasilnya. Ini agak tricky di sini karena dia kan sebenarnya jendol. Karena dia jendol berarti harus ditarik-tarik gitu, dibuka-buka gitu biar kita nggak ngejahit yang gendut. Gendutnya nggak Pas kejahit. garisnya jahitin, Ki. Nih gini ya. Pas Tadi jadi gini. itu. Iya, beda apa nih, beda dikit tuh? Oh, di sebelahnya. Iya, kalau di pasnya kan malah kayak aneh kan, karena itu kan sebenarnya di sebelahnya gitu ya. Sebelahnya aja. Nih. Itu jahitnya Kalau salah delapan satu, jahitan, No. bukan double gitu ya, jadi cuma satu doang gitu kan? Enggak. Satu-satu, tadi kan ada tiga bahan kan? Ini abu-abu, putih, sama yang kotak-kotak. Nanti kita jahit satu-satu. Jadi setiap masker itu kita jahit 3 kali begini. Nah, niat sih, tapi ya demi kan. Harus niat dong. Demikian. Nah, kalau ini sisi right side-nya kan ini, yang ini wrong side nih. Nah, wrong side ini kita jahit. Kita jahit di wrong side. Dan jangan lupa, ini tadi kita kalau guntingnya udah benar, bakal jadi begini. Jadi kita gini, kita gabung, biasa kan? Sama depan belakang, dalamnya begini, nanti kita akan balik. Nah, kita jahit. Jahit. Jadi mau lebih cepat ya. Cuma sih kalau dengar kayak orang main tembak-tembakan, anakku selalu bilang suka main tembak-tembakan. Pas ketemu bagian lurus dicepetin aja bener ya. sih. Iya kalau lurus, tapi jangan salah juga, lurus itu nggak gampang-gampang banget loh. Jahit lurus gua nggak terlalu lurus. Jadinya suka mencong. Ini kan tadi nih, ya kan, ini kita balik. Nah, kita jahit kayak tadi. Di dalam 2 kali sama di luar dalam kayak gini beda ya hasilnya? Mungkin termasuk salah satu OCD-nya gue ya, Ndu. Gue kayaknya semuanya mendingan luar dalam, jadi biar kelihatan, apa ya, beda aja gitu, lebih rapi. Oh, oke. Gue sebenarnya karena lebih rapi, ini kayak lebih terang ya. Ini. Kalau emang OCD ya, Ki? Dikit. Orang cocok diet. Capek banget tuh kayaknya. Ini kan lurus. Kalau dicepetin juga nggak. Kiki itu di tengah-tengah lo jahit. Ki, Tengah-tengah gitu ya? itu di tengah-tengah persis. Enggak. Tengah-tengah jahitan tadi. Enggak.
Oh. Sebelahnya dikit, nanti gue kasih lihat ya jadinya. Gitu kan? Nggak banget kan? Perlu sebelahnya lagi nggak? Perlu sisi Sebelahnya lagi, ha? Perlu Nggak usah. Nggak usah. Itu supaya apa lo jahit kayak gitu? Lo nindiknya dalamnya, belakangnya. Nah, karena kan ada lipetan ini juga nih. Ada lipetan. Itu lo Ya, tindik. lipetan itu ditidurin gitu loh. Oh, biar lo, oke. Yang nanya mana? Yang nanya mana sih? Siap. Jadi gitu, biar begitu sih. Lalu yang putih. Nah, yang putih ini bahan kaos ya. Gue itu kalau bahan kaos, gue akalin sebenarnya gue bisa ganti benang kaos. Cuman, ada benang kaos. Benang kaos, sepatu kaos. Jarum. Sorry. Oh, jarum kaos. Oh, ada jarum kaos. Ada, cuman gue malas. Biar dia nggak numpuk ke bawah ya. Biar dia nggak ngerut. Ngerut, iya, itu nggak bisa tuh gue. Dulu gue Nah, kalau dia ini life hack. Jadi gue pakai sedotan. Sama. Lebih gede. Sedotan itu gue masukin di sepatunya, lihat. Buat apa? Sedotan minum. Sepatu gue satu, kaki gue. Coba lihat gue jadi dulu. Kalau satu aja nih pakein sedotan. Buat apa? Oh, ya enggak dua. Supaya dia nggak kerut. Lebih mending kayak gitu dibandingin. Gue pernah ngalamin tuh, nyebelin banget tuh. Kalau nyokap gue dulu ngajarin pakai kertas bawahnya itu lebih nggak enak ya, enak kayak gini. Bisa juga, tapi gue nemu di YouTube yang begini sih, gue belum nyoba yang lain. Oke, gue coba kayak gitu. Nah, coba aja, ini sedotan kan pasti ada lah ya, sedikit doang di ujung. Nah, ini. Nah, nanti lo lihat dia nggak akan kerut. Sedotannya terlalu mundur. Kalau dia nggak pakai sedotan, dia mengerut si bahannya dikerut. Di sini itu juga ada ini ya, apa nih? Buat mutusin benang. Ini buat benang. Apa sih? Apa siapa? Oh ya udah nggak usah. Nih, ini sama ya, dilakuinnya sama, tinggal dibalik. Nih ya, kalau tadi gua ke inian nih. Kalau ke pepetan sama ujung, kalau bahan kaos dirinya jelek begini. Untung dia di dalam kan. Biasa. Tapi pakai masker ya. Oh ya. Ada ikut tak? Sorry. Nah, ini udah dapat 3. Ya saya. Lihat coba 3-3-nya dijajarin. Ki. Coba lihat. Yeah. Kalau bahannya 3 sama semua. WHO ya, dia bilang masker kain itu nggak apa-apa asalkan terdiri dari 3 bahan yang berbeda. Tapi dia nggak nyebut bahan berbeda itu apa, cuman dia 3 bahan berbeda. Mungkin biar dia itu saling backup kali ya. Jadi kalau satu bahan itu ternyata lolos, ada satu bahan lagi yang buat jagain atau satu bahan lagi gitu. Itu ada tuh kemarin di Instagram. Hah? Dan udah diwajibkan masker kainnya harus 3 lapis. WHO bilang masker kain harus 3 lapis. Terus yang usia di atas 60 tahun harus masker medis. Ya, betul.
Baru aja kemarin gue baca beritanya juga tuh. Iya, ada di Instagram juga. Nih ya. Nih. Nah, ini sekarang kita udah ada 3 nih. Kita yang di depan itu yang mana aja, tapi yang pasti kalau yang ketemu sama mulut itu lebih baik yang paling halus, yang nyaman, karena ketemu kulit kan. Nah, gue pakai yang bahan kain nih buat di depan, ya, yang bahan halus buat di depan. Nah, ini buat yang di depan, itu kan buat selipan yang ini, yang biru kan? Iya. Nah, yang biru ini berarti kan harus lebih pendek kan? Daripada yang kotak-kotak. Dia harus lebih pendek. Gampang, tinggal dilipat aja. Kita lipat, 1. P3 bisa. Lipatan, lipat, jahit. Kita jahit. Ganti jarum nggak nih? Makin tebel? Enggak. Santuy gue mah. Kalau Lydia mungkin ganti-ganti, gue ogah. Males banget. Biasanya sih gue pakai 13 sih. Yang standar. Jadi biar bisa semua ya. Ini gue nggak tahu sih lihat tepatnya dia berapa. Karena pas gue pasang juga gue nggak ngeliat dia angkanya berapa. Mohon maaf ya. Packagingnya kan ada biasanya. Ada, cuman gue nggak ngeh. Oh. Ini gue jahit. Sebenarnya dia tuh biar ngelipat. Itu jarum kalau itu, Nduk. Ini laki-laki keren nih. Habis ini jahit masker pakai tangan. Gile. Tangan. Keriting kali, Ki. Iya, tahu. Nggak masalah. Nanti gue bikin ya pakai tangan ya. Ini yang sebelah sana udah. Gue coba sama sekarang yang sebelah kiri. 1, 2, 3. Mestinya sih sama ya. Tuh, mestinya sama. Membagi 2. Ini waktu kecil sering bikin pesawat-pesawatan ya? Gue waktu kecil sering banget jahit baju Barbie pakai tangan. Oh, pasti nih koleksi Barbie-nya banyak banget nih. Dari kecil udah dagang. Nah, kita mainannya Ninja Turtle nggak pakai baju. Ya udah. Bener. Bener, Nduk. Ninja Turtle nggak pakai baju, Nduk. Langsung jadi pakai pedang-pedangan. Bener. Ada sih kepengenan bisa jahit, cuman tuntutannya begitu. Tuntutannya begitu, gue Black. Dan nih, gue suka sebel lihat rumbai-rumbai bahan. Dah. Ini udah, ini kan yang kecil nih, yang pendek. Ini yang pendek dibanding temen-temennya nih. Itu tinggal lipat 1 kali, itu aja kuat ya? Yang mana? Itu kan misalnya lipat 3 tuh, 1 kali. Oh, bisa kan yang lebih. Cukup, nggak masalah. Dan dia itu kan sebenarnya gue lipat tuh nggak kenapa. 1 biar pendek, yang kedua biar ujungnya begini. Ujungnya bukan ujung jahit, bukan ujung guntingan. Oh iya. Biar rapi. Ujung lipatan. Iya, karena nggak suka kan liatnya. Nah, sekarang kita menyusun. Susunannya gini. Kita main depan yang mana nih? Abu-abu apa kotak-kotak? Kotak-kotak lah. Kotak-kotak. Burberry masa di dalam. Burberry. Nih. Nih ya, ini depan. Oh, ini depan kan? Jangan lupa ini depan. Nah, ini tengah. Ini yang kena mulut, yang dalam. Ya kan? Nah, yang paling dalam kena mulut. Jadi ini lapisan 1, ini kedua. Jadi ibaratnya nih kalau udah jadi bakal begini kan? 1. Ini yang kedua. Ya kan? Cuman kan nggak mungkin begini nih. Walaupun ketutupan, cuman gue nggak suka ngeliatnya. Jadi pasti gue harus begini. Walaupun ya ketutupan sama yang lapis kecil. Jadi gini. Dan yang ketiga ini. Ya kan nih. Nah yang ini. Taruh gini. Nih. Ini kan? Ya. Jadi gini. Nah, caranya, ini kan sebenarnya kalau udah jadi begini. Tapi kita jahitnya gimana? Masa begini ya? Enggak. Kalau kita jahit begini,
Terus kita jahit di ujung semuanya gitu, jadi jelek kan. Soalnya guntingan. Jadi caranya kita balik. Ya, caranya adalah ini yang tengah kayak celana dalam ya, celana dalam laki-laki. Kalau habis kayak sunat nih. Pakai ginian. Imajinasi ya, Pak. Gue kalau ngeliat Markus beneran, aduh jatuh. Bukan, nggak Menggelikan. fokus kan. Jatuh sampai kaget handphonenya. Kiki Sampai keluar dari Zoom dia. Seumpama masker gagal, celana dalam lah ya, bisa jadi alternatif. Ya. Burberry loh, no. Bahannya cara dalam olahraga tuh. Iya. Atas bawah tuh beda loh. Lo lihat ya. Jadi lo atas sama atas. Jangan kebalik begini. Gak bisa. Beda. Iya. Beda. Jadi harus atas sama atas. Nih. Yang jendolnya celana dalam laki-laki nih, itu buat mulut. Hidung buat hidung. Ini buat hidung. Ini buat hidung. Jadi, ini yang tengah, kita menghadap ke atas, yang bagusnya menghadap ke atas, kita taruh sama yang kecil, menghadap ke atas juga, makin mirip. Astagfirullah. Nah, baru kita taruh yang paling depan, tapi kita taruh di atas dia, karena kita akan balik nanti lihat deh. Nih, tapi dia harus, karena kan kita nggak mungkin naruh begini nih. Kalau begini kan urutannya udah salah ya. Ya. Karena mestinya dia nggak boleh di tengah. Mestinya dia paling tiga, paling ujung. Nah, caranya kita balik dia. Kita balik. Dah. Lalu baru boleh kita jahit. Dari sini. Ini kita jahit. Yang ini nggak usah. Yang ujung-ujung sini nih, yang buat tali nggak usah dulu. Pokoknya nanti. pertemuannya aja lah ya. Pokoknya kita atas bawahnya digabungin dulu. Nah, kita kembali ke laptop. Ini udah nggak pakai kaos ya, jadi gue nggak pakai sedotan lagi. Nih, pastiin dia ketemu. Karena ada 3, pastiin 3-3-nya kita jahit. Jangan ternyata ada 1 yang mencong kemana gitu, jangan. Sayang. Nih. Kita jahitkan. Oh, tekniknya sama ya, dibalik gitu nanti. Nah, nanti kalau pasti balik, lo akan melihat magic. Gue paling senang jahit itu ya. Pada saat lo kayak gini kan kelihatan jelek gitu ya. Tapi pas lo balik, waduh, gitu, kaget sendiri. Terus kayak senang sendiri gitu, itu kepuasan. Cel. Udah, ini. Kita ikutin pinggirnya. Kalau dia mencong-mencong, berhenti, ratain lagi. Nah, lalu tadi kan udah yang bawah. Nah, kan? Nah nih, kan udah dijahit nih atas bawah. Kalau ada yang offside gini, gunting aja nggak apa-apa. Sebenarnya sih dia di dalam juga, cuman kadang lihatnya suka kayak gemes gitu loh. Ini kan ada gini, ya. Nah, ini tinggal Ibnu sama Pandu nggak kan? Itu laki-laki malah bertahan. Ada gua ada kok. Oh ya. Menyaksikan, hanya menonton. Laki-laki semua. Nah ini kita balik nih. Kita balik ya. Kayak balik gitu. Kita balik. Tadi mau yang depan yang si kotak-kotak kan. Ini kita balik si kotak. Sebenarnya nggak perlu hati-hati karena kan jahitannya udah kencang.
Oke. Wah, lu coplok. Padahal gue lagi ngomongin mana dalam. Oke. Ya. Dah. Jadi. Ini mau udah bentar lagi. Nih. Berarti sesuai rencana ya. Yang depan, yang kotak, Burberry atau apa sih ini? Terus, yang dalam, yang kena kulit, yang bahan kaos, yang di dalam, dia cuma sebagai filter aja gitu. Dah. Ini kan udah nih, udah hampir mirip, hampir jadi masker. Cuman kan belum sempurna banget nih. Kan? Belum pakai tali, belum diapa-apain. Biar rapi, gue biasanya atasnya nih gue jahit. Jadi ini kan karena dia dua bahan yang dibalik gitu kan jadinya gelembung. Nah, gue jahit biar dia nggak gelembung. Kalau nggak dijahit di setrika tuh bisa nggak sih? Bisa banget. Gue punya setrika buat jahit karena biar gue nggak ganggu kerjaan Simbo kan. Cuman pada akhirnya nggak jarang gue pakai karena nggak tahu ya. Kalau yang butuh rapi-rapi banget dan butuh nggak pas ngebaliknya enak, di setrika sih. Cuman gue kayak nggak serajin itu. Kalau di YouTube sih kayak kalau di YouTube sih disetrika dulu, baru dijahit. Itu nggak, kalau di setrika nggak dijahit bisa nggak sih? Bisa, cuman balik lagi gelembung gitu deh. Bisa jadi karena kan dia sebenarnya 3 bahan kan, 2 bahan yang digabungin. Jadi paling aman memang lo jahit lagi aja. Nih, ini kan, lo ujungnya lo jahit ujung, dari ujung ke ujung jahit. Tapi pastiin dia di ujung nih. Di ujung banget. Ini kayak gini kan di ujung banget. Sama ngebentuk gitu loh. Biar dia ngebentuk. Nih. Tapi ngikutin. Dan setipis mungkin, sebisa mungkin setipis mungkin ke ujung. Biar apa? Biar nggak makan tempat di tempat filter. Kalau lo terlalu tengah, nanti tempat filternya jadi makin kecil, kan? Nih. Yeah. Ini gendut banget nih, udah 3. Nih, ini kan yang bawah. Sini yang satu lagi, sisi satunya. Atas bawah. Ini gue longgarin dulu, berhenti. Longgarin, biar dia di ujung banget. Nah, nggak ada kan benangnya? Karena apa? Karena benang habis. Benang bawahnya habis. Nah, terus? Ganti sih. Nih. Kirain gue lo serius, tapi joke. Udah gue paling males tuh kalau misalnya benangnya habis, susah banget gantiin. Masa sih susah? Nih. Ketahu gue kalau gue sih males ngeliatnya gini. Ya emang, cuman kayak ya udah. Sebenarnya ada caranya juga, lo nggak perlu ngapa-ngapain kan, cuman ke atas sini, terus. Oh, terus diputar di situ ya? Yoi, semuanya ada di sini. Emang kalau mesin jahit lain gimana? Gue manual kayaknya, bukan mesin jahit lain ya, cuman gue nggak tahu caranya, jadi gue manual. Kok lucu sih, tempat benang bawahnya transparan. Bawahnya siangnya ya? Oh, bobin. Emang udah dijual? Dijual banyak. Ini kan udah jadi dia fit ke semuanya ya? Iya. Oh ya udah, jadi gue akan mencari. Nggak penting banget komen. Lo ke toko 3 deh, toko 3 di Tokopedia. Toko 3 mesin jahit. Ini tuh dimasukin ke bolongan gitu. Toko 3 itu bukannya Bami toko 3 ya?
Gue juga taunya itu, Ya, Fir. itu masih lo. Nah, dia tuh ngejahit Kayaknya sendiri. Bami Toko 3 terkenal banget. Kenapa jadi toko-toko 3 jualan mesin jahit? Buka cabang kayaknya. Nih, Divisi lain maksudnya. dia tuh ngomong sendiri. Ya lo di saat itu ya udah istirahat aja. Canggih ya? Lagi. Terus kalau udah penuh ya, terus stop dulu. Nah, berarti kalau begini berarti udah penuh, karena dia ada stopper di sini kan. Jadi, setelah ini. Terus, nah itu nih ya, cara masukin benangnya juga ini tuh. Ya baiklah sama pengguna, nggak nyebelin banget. 1, 2, 3, 4, ada angka yang salah 5, 6, 7, 8. Terus nih pas masukin benangnya pun ke dalam masukin benang ke dalam jarumnya dia pakai alat bantu nih. Ini nih gunanya dia untuk narik, mengait. Gue cuman tarik ke sana, gue tarik lepas tarikannya, dia masuk ke dalam ujung jarum. Tuh. Tara, udah. Udah kayak jualan Singer ya. Tapi rata-rata mostly portable, mesin jahit portable udah begini kok. Nggak cuman gue, nggak cuman Singer. Ini bobin yang bawah. Di endorse. Bobin. Di endorse gue. Jadi ganti benang gitu-gitu semudah itu. Ini tadi yang kepotong, yang hilang. Hilang. Apa ini? Apa ini? Kok screen? Salah. Sorry. Maaf, Ada screen. Kok ini tiba-tiba begini sih? Bentar. Sorry ya. Itu aja tiba-tiba kalau ada reaksinya di mana nih? Lo stop screen. Di mana Stop screen share. Gue mau nyari Ayo lo. dokumen yang lain. Nalo. Udah belum? Kak saudara-saudara. Itu ya, bukan isinya bukan aneh-aneh. Tapi buat mesin jahit lumayan ya, gede ya. Oh, nggak tahu gua. Nah, ini tapi gua nggak, ini dia memperlihatkan sendiri permasalahan mesin jahit ya. Dia nyangkut keserimbet, apa namanya ya, di glit. Wah, gue tuh sebenarnya ada merek Singer punya nyokap gue dulu kayak, tapi udah jadul banget. Gumpal ya? Gumpal. Nah, Nih, dia di sini gumpal. Apa-apa, itu biasa. Tuh lihat. Putus dia. Karena mungkin gua ketebelan. Jadi beberapa hal ya, beberapa kejadian itu gue nggak tahu kenapa dan hilang sendiri gitu. Gue tinggal gitu karena mungkin dia tiba-tiba pas gue lagi tengah-tengah jahit, dia itu gumbet di sini nih. Dedet. Wah, gue mau bawa kemana kan gue nggak ngerti kan. Gue ada orang bisa ngerti jahit, cuman gue nggak enak nanya dia. Gue suruh ke rumah, gue takut kan lagi PSBB. Nih, sekarang gue nggak tahu dia di mana. Biasa sih, gue ke service center sih. Ya ampun, gue liat nih. Kalau lagi bermasalah dia gini nih. Oh, mau kerut dulu. Iya, itu yang ngerungkel itu ya. Terus gimana? Nah, ini paling nyebelin. Tapi it happens, ini sering terjadi. Dan ya sudah. Dan itu biasa banget, tinggal gunting. Oh, oke. Gak apa-apa, tinggal gunting. Ini biasanya kan gue tadi baru ngisi benang. Tuh. Ini gue hilangin aja di dalam. Dan dia mungkin ketebalan, bahannya tebal soalnya. Dan jarum gue tidak sesuai seperti yang Lydia bilang. Berapa tuh? 13. Iya, 13. Nah, diambilin aja nih yang gembet apa ya. Nggak pakai dedelan, Ki. Ini dedelan ada, cuman udah tuh. Nah, ini dedelan tuh penyelamat hidup penjahit. Jadi apapun yang salah, lo bisa dedel dengan mudah gitu. Dedel.
Dedelan. Ada bunyi ya, dedel. Dedelan namanya. Dedel gitu. Sama sedia pinset, Ki. Pinset buat ngambilin ini ya? Ngambilin sama kalau misalnya benangnya nyangkut yang di putaran itu, karena kan itu kita susah ngejangkau. Iya sih, pinset. Sama Ada buat pinset bersihin yang bobinnya, debu-debu di bobin biasanya. Oh, sama ada itu ya, pinset sama itunya. pinset. Sama kuas ya? Sama kuas. Ya, ya. Dan insya Allah udah bisa. Kalau nggak bisa, webinar kelar sampai di sini. Oke kan? Nah ya. Oke, kita lihat. Tadi gue kecepatan juga kali. Terlalu semangat. Biasanya dia kalau udah capek suka ngadat gitu loh, suka ada aja. Terus kita tinggal aja, beberapa hari kita nggak jahit, kita pakai lagi udah bisa lagi. Dia kayak capek aja gitu, kayak manusia. Serem ya? Rasa ya. Ada. Nggak sih, itu gue ngerang aja. Panas kali, nih kan? Nah, biasa kalau abis bermasalah gue pelan-pelan gitu, karena gue baik-baikin dia gitu kan. Iya maaf, tadi buru-buru. Nah, terus kalau udah lurus, udah ajar. Nah, masalahnya mereka tuh nggak terlalu ini kok, nggak terlalu ribet. Tapi ya merek tertentu ya, makanya kalau beli harus dipastikan merek-merek yang sudah terpercaya. Kalau nggak sayang, bukan apa-apa, kan nggak murah-murah banget juga. Mendingan beli yang sekalian apa, tapi awet. Ini sih gue berharap sampai turun-temurun ini, sampai Aisyah juga masih bisa pakai. Si singernya ini. Dan masih bisa, dan masih bisa pakai kaki. Yang kaki masih bisa dipakai pedalnya. Nih. Itu singernya nyokap gue dari tahun 80-an kali ya, masih bagus tuh. Iya kan? Iya, dulu nyokap juga ada tahun 80-an belinya. Tapi masih besi, ada yang besi gitu. Iya, gue masih besi yang digenjot gitu. Sekarang sama. Pajangan. Yeay. Matching sama baju gue. Ini kan gini. Nah, tinggal pasang tali. Semudah itu, masang tali juga. Tinggal, ini kan karena tadi gue kan suruh lebihin nih. Lebihin, tinggal dilipat. Lipat gini. Lipatnya 2 kali, biar apa ya? Biar bagus, jadinya begini nih. Nih, lipat sekali, lipat 2 kali. Gini, lipat 2 kali, terus kita jahit di ujungnya, tapi jangan kena yang putih. Ini buat naruh karet. Kita karet taruh di sini. Masukinnya gimana? Pakai peniti. Nah, lalu pas yang di sini gue dobelin nih. Gue dobelin bolak-balik ujungnya karena dia paling rentan. Karena kan kita tarik karet, rentan benangnya coplok. Nanti yang buat nyantolin tuh pakai karet atau pakai tali biasa, Ki? Gue karetin. Karetnya kayak karena kan gue ada nih nanti. Gue punya 1 gulung gitu, punya putih, hitam, tergantung warnanya kan. Kalau warna muda, gue pakai putih. Jadi kalau lo niat jahit begini, sebenarnya kan dia bukan barang basi. Ya lo beli aja segulung gede, lo simpen sampai anak buah gede juga mungkin masih bisa dipakai. Asal tahu nyimpennya di mana sih sebetulnya. Kalau pakai ini kiri tadi. Oh ya, tapi untungnya gue kenapa ada lemari mesin jahit gini, jadi ya udah semua peralatan jahit gue di sini. Sampai peralatan rajut gue di sini juga. Jadi urusan yang gue rajut juga, Ki. Dia tuh paling susah dan nggak bisa tuh gue udah pernah nyobain. Susah banget. Tapi harus dicoba terus. Pasti bisa, Din. Percayalah, kalau gue bisa, pasti lo juga bisa. Siapapun juga pasti bisa. Sama dong kayak gambar. Lo pada semuanya pada bisa ya, mas lo nggak bisa. Nah, yakin gue, tapi ada bakat sih. Kalau yang seni kayaknya bakat deh, Ra.
Nah iya kan, ya kan kita cuma belajar menggambar, bukan belajar membuat karya seni. Betul. Iya sih. Kita beda. Nah, keren. Nah, ini udah ya. Udah. Nanti paling gue yang ujung-ujung nyebelin ini gue guntingin. Pakai ini tuh nggak? Di buku tulisannya tuh apa? Alatnya, namanya cekris. Cekris. Apa cekris? Cekris. Jadi nama alat ini katanya sesuai nama bunyinya, cekris. Oh ya Allah, lucunya. Ini pas gue baca di buku, cekris benang. Hah, serius loh? Sampai itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, gue nggak ngerti karena di buku dengan alat cekris. Iya, di buku ada di buku jahit. Gue pikir bule juga ngomongnya Inggris juga cekris. Mungkin ya, cekris. Aduh. Nah kan, Yeay. Belum ada talinya. By the way, itu di IG gue suka muncul sekarang kain ada percetakan kainnya, jadi kita tinggal kasih desainnya gitu, terus dicetakin kainnya. Iya. Oh iya, ada. Misalnya ini ngedesain. Ini tadi nanya karet kan? Oh karetnya pipih ya, bukan yang bulat gitu, yang stretch gitu. Gue pernah pakai yang bulat, ternyata sakit di kuping kata Mas Didi. Oh gitu. Beda ya sama karet dulu zaman kita dasi sekolahan. Itu 5 mili ya Ki? Ya kita. Itu yang biasa buat dasi anak-anak 3 deh. Ini 3 deh. Iya buat dasi. Buat dasi. Dasi anak-anak sekolah. Gue ada yang gede bentar. Gue berdiri dulu. Nah. Heboh banget ya, benang semua bajunya. Iya. Ini 5 mili nih kayaknya nih. Oh, lebih itu ya. Lebih ini lebarnya ya, lebarnya lebih. Kalau 5 mili sakit ya sih di kuping? Nah makanya, gue mendingan yang kecil ini yang hitam. Yang 3 mili kan ya? Ya, kalau yang ini gue nggak tahu kenapa gue beli sih. Jadi ya udah, ya sudah lah ya. Pur ya? Ada. Fir, ada meteran, terus gue beli mulu. Akhirnya gue beli lagi. Mas, gulung. Ini segini 100-an kok. Ada yang nggak yang sampai 500.000, kagak lah. Kagak. Ki, lihat yang jahit pakai tangan awal-awal dong, Ki. Ada nggak? Jahit pakai tangan. Ki, lo udahlah, lo jualan aja lah tuh di IG tuh, rame banget tuh. Udah gitu pada satu itu. Topet aja, topet. Tapi market lo di IG kayaknya bukan di Tokped gitu, karena bagus-bagus desainnya. Ya. Pilihlah mau bolu dulu atau mau itu dulu lah. Terus kita tinggal masukin. Jadi peniti buat pancingannya supaya dia nggak kejebak di tengah ya? Iya, kalau nggak susah juga. Nggak bisa. Yeay. Nah, ukurannya, gue nggak pernah tahu. Sebenarnya ada sih 20 berapa gitu kan. Di buku juga tadi ada di kertas. Cuman gue pasti 25, Ki. 23 apa 25? 25 gue biasanya. Wow, cakep sekali. Bisa di-adjust kan? Nah itu, jadi mendingan 25. Kecil kan? Keren banget ya Allah. Keren kali Ra, kalau lu bisa ini print khusus buat kita, terus bikin potong kain, terus baru jahit deh. Ikat udah. Nah, satu lagi. Terus gue suka lupa gitu. Yang satu gue nggak. Langsung. Jadi gue satu lagi ngira-ngira lagi ke sana, terus gue ke kuping kanan, ke sana kuping kiri, kuping kanan gue beda ukuran. Padahal mestinya gue potong 2 aja kan. Gue gunting 2. Iya. Gue lupa. Nah,
gunting. Sudah bisa kayak gini tuh bisa sendiri. Lo mau bikin 20 kayak 10, mau bikin berapa, mau motif apa, mau segede apa, bikin sendiri. Apalagi yang ada anak gua, Mas Didi. Nyokap gua kalau sini ngambil aja 1, ngambil 2. Waduh, gede banget. Kuping siapa segede gini? Terus sekali di Gua nggak ngukur. Ada baru begini tadi ukur. Kok gede banget? Gue tadi nggak ngukur. Biasanya 2 Sampai belakang kali itu. Iya, gue jadi kerudung ini mah. Nggak apa-apa. Ini bisa buat siapa ya? Yang gede banget. Kagak ada gitu. Ini segini ya. Ini segini. Udah gini. Kalau dikasih mouse nanti jadi celana dalam. Nah, ini. Yang ini. Ini. Nah, udah. Nah, benar udah segini. Tiba-tiba ngomongin celana dalam nyebut gue. Waduh. Siapa tuh? Oh ya. Apa tuh bunyi gitu? Gak ada, gue udah ditinggal, semuanya pergi. Udah kemana? Enggak sih, deket doang naik motor, muter-muter. Sore-sore. Muter Ya. naik Motor. pakai maskernya Kiki. Pasti, gue udah gak pernah beli masker. Kecuali masker medis ya. Awal-awal kan gue sering beli masker medis tuh kan, Parno kan. Gue nyetok masker medis, gue nyetok. Sekarang udah enggak sih. Sekarang, dan masih 200 ribuan loh. Nyetok. Gue nyetok. Gua sampai sekarang masih mahal kok. Masih 300? 285 Iya, sensi. 2,5 paling murah. Ya kan Sensi nyebelin 2,5 banget tuh paling sih. murah. Gila kan? Iya. Udah gitu sekali pakai buang kan? Lo 2,5 terus lo bisa cuci sih nggak masalah ya? Iya. Tapi sekarang ya tadi kita bahas WHO udah keluarin ini himbauan kalau di atas 60 harus pakai masker medis. Kalau kita nggak apa-apa masker kain. Ya, di atas 60 jarang keluar juga kan. Iya, jarang keluar juga. Sayang. Sayang. Itu kelebihan motornya. Walaupun banyak, tetapnya gue sayang sih sama maksudnya yang banyak-banyak nggak juga terus gue potong-potong. Gue ngeliat di di programnya CNN atau BBC gitu, gue ngeliat itu jadi canggih deh. Mereka lagi nyarin penjahit Indonesia kayak gitu dari daerah. Dia ngejahit masker tapi yang buat orang yang ini apa sih? Tuli tunarungu. Ya. Oh. Nanti ntar jadi yang mulutnya disabilitas. Pakai plastik. Disabilitas. Ya, disabilitas jadi biar kelihatan mereka caranya kayak gitu. Buat biar mulutnya kelihatan kan? Itu gara-gara si Angki itu, Angki staf sus presiden itu. Staf sus, ya. Kan dia tunarungu kan. Nah dia nggak bisa sama sekali dengar kalau nggak pakai itu, nggak bisa ngeliat mulut orang. Tapi dia memang sudah terlahir kayak gitu kan ya? Nggak, dia sakit kalau nggak salah, Fir. Oh, sakit. Oh. Parah. Yeay. Bagus. Keren, Ki, keren. Bagus. Bentar. Di foto dong. Di sini bisa foto nggak sih, Oh. Di? Tunggu. Waduh, gue lagi no video gara-gara gue lagi tiduran nyantai. Tunggu. Bentar, gue fotoin dulu. Bentar. Keren tuh desainnya. Sisiran dulu. Ayo coba. Tunggu, soalnya lagi duduk santai. 1, 2, 3. Atau. Pak Fali foto ada di tiba-tiba. Oh, berarti sebenarnya dia mendengar. Yang penting nongol foto keluar lagi. Ini iketannya lo umpetin ke dalam. Bisa. Sebenarnya nggak ngaruh juga sih, nggak kelihatan juga kalau dalam kerudung. Begitu. Apakah ada pertanyaan?
Ditunggu motif-motif yang lain. Banyak sih. Gue sih karena dari dulu nyetok bahan-bahan perca. Ini cukup perca loh ya, nggak perlu beli meter-meteran banget. Iya, percaya bisa sih sebetulnya ya. Tadi itu cuma lihat cuma segini gitu kan jadi. Segini kain itu 3 bisa. Jadi yang gue mau tanya nih, kalau misalnya kita beli bahan, beli masker kain, kan kalau misalnya masker medis itu kan sudah tahu itu dia sterilnya itu ada standarisasinya lah ya. Kalau misalnya kain gitu yang misalnya seperti kayak seperti ini kayak gitu. Nah, kita beli terus yang kita terima itu apakah kita perlu kita cuci dulu atau kita semprot-semprot pakai steril? Cuci atau bagaimana sih? Gua nggak ngerti. Cuci katanya sih banyak Din. Sebenarnya banyak banget sih literaturnya, banyak bilang macam-macam, banyak yang ada yang bilang dicuci air panas, ada yang bilang pakai rinso doang, ada yang direndam, macam-macam. Sebenarnya sih balik lagi aja, selebay mungkin sih nggak apa-apa asal nggak nyusahin, menurut gua. Kalau lebay tolong kerjain aja. Setemunya lo di Google cara mencuci kain masker kain. Kerjain aja, semuanya nggak ada yang salah, kecuali nggak dicuci, gitu aja kan. Asal dicuci, minimal dicuci pakai sabun, itu aja udah bagus. Tapi ada lagi yang bilangnya rendam, ada yang bilang pakai air panas. Iya, ya, kayak gitu. Kalau lo bisa melakukan itu semua kayak di tempat cuci lo ada air panas, ya udah pakai air panas. Tapi kalau nggak ada, tuh jangan lo repot-repot ke kompor dulu, masuk dulu. Aduh. Yang ada lo males nyucinya jadi ntar. Mendingan sebisa maksimal mungkin yang bisa dilakukan. Ya. Dan setidak lo mengerjakannya dengan ikhlas gitu. Ya lo maksimal mungkin aja cucinya dia nih. Kalau gue sih, gue cuman kasih Simbo. Gue nggak tahu Simbo nyuci gimana. Gimana kan? Ayo lo nggak tahu kan? Karena dia bareng nyuci sayur-sayur yang lain lagi itu. Ternyata cuma digini-gini doang. Enggak udah gitu Simbo, abis cuci, abis setrika udah kering, dia ngaca-ngaca, dia coba dulu pakai, terus dia lipat, dia taruh di lemari lo, gimana tuh? Iya, enggak, setrika biar anget gitu kan. Iya, enggak, abis setrika, tapi dia pakai dulu, dia pakai sambil depan kaca, tanpa sepengetahuan lo, gitu loh, terus dia lipat, gimana tuh? Itu namanya. Terus pas lagi dipakai, lagi lihat depan kaca, dia bersihin, haciu! Ada kotor-kotornya dilap-lap gini. Biar nggak dimarahin ya sama majikan, please deh. Ki, kalau kayak gitu lo pakai CCTV Ki di belakang Ki, CCTV buat di kamar. Gue sampai nangis di ketawa nih asli, gue sampai keluar air mata. Cuci biasa. Ki. Tapi kayaknya gue next bisa bikin dalam laki-laki deh. Ah serius lah? Wah langsung ngantri itu anak-anak itu yang ada tuh anak-anak cowoknya. Berarti saya pakai harus daftar dulu. Jadi ketahuan nih ukuran. Ketahuan nih SML-nya. Bahaya tulis jangan disebar di grup tuh ukuran tuh. Gue taruh di PP ntar. Ada di PP. Itu apa sih? Tuh. Kiki polanya share nanti ya. Polanya udah gue ke grup ya. Ini kan. Iya, pola udah ada. Ntar lagi Vita jualannya songket Lampung dibikin masker nih. Mantap. Pokoknya semua jadi kreatif deh. Pokoknya semua jadi kreatif. Zaman udah begini harus kreatif. Betul sekali. Amin. Belum kepikiran Mal. Belum kepikiran kan jadi kepikiran. Iya, thank you. Keren itu tadi desainnya tuh Kiki. Bagus. Ki, sorry. Itu biasanya normalnya lu kalau bikin itu satu itu berapa menit durasinya? Kalau lagi diniatin banget sampai selesai. Putus-putus. Putus-putus Kikinya. Mungkin pembantunya mendengar pembicaraan kita lalu disabotase. Simbo nih.
Mbok bikin ulang, Mbok. Itu gue lapar nih, gue jadi makan dulu ah. Bentar ah. Sambil makan, sambil nonton. Nah, kok jadi lapar lu? Aper Ya jam udah sambil berapa makan sekarang? nggak apa-apa. Bukan, bini gue lagi bakar Udah ikan. jam Gue 3. Pantas. ngomong, bini gue bakar Waduh, ikan. enak Gue bakar ikan. banget. Ikan Ikan apa, bawal, Mal? Gan. Ikan bawal. Lu apartemen lu di mana Makasih sih? ya. Gerah. Akhirnya kita sudah tahu polanya cara membuat masker. Ya, semoga bermanfaat ya. Insya Allah. Warna yang belum di Masalah Ki, gue nggak punya Makasih ya, Ki. Jadi paling yang mau nggak mau gue modalnya ya jarum itu handmade, handmade. Apa jarum nggak apa-apa. Yang tadi ini semua bisa dilakukan pakai tangan loh. Iya, maksud gua kan kayak nggak semua punya mesin jahit, makanya gua paling kalau mau iseng-iseng pakai tangan. Nah, nanti gue pengen penasaran deh. Nanti gue bikin pakai tangan, nanti gue foto ke grup ya. Iya. Boleh. Nanti kelihatan pasti. Kalau misalnya jahitan kan berapi gini nih, ya kan? Betul. Jaraknya tuh sama kan? Nanti lo lihat jahitan tangan yang tidak rapi dan jaraknya ngaco. Nanti gue posting bener. Gue jadi penasaran sebenarnya. Yang gue tanyakan juga kalau jahit tangan itu kan kalau nggak salah ada pola-pola jahitnya, ada yang silang, ada Kalau yang masuk pakai ke jahit kayak dalam. ganti sendiri. Gue nggak ngerti deh tuh kayak gitu. Nah itu mungkin bisa share juga tuh. Jangan pakai jelujur kalau jahit tangan. Jelujur tapi rapat. Jelujurnya rapat aja. Jelujurnya jangan kegedean. Jelujurnya Oh, iya, kayak tikam jejak lo bolak-balik. Itu mah lama kali. Mendingan ngesom lo pakai som itu lebih cepet. Iya sih. Gue taunya kalau tangan ngesom. Nama-namanya Gue nggak taunya ngerti mesin jelujur. jahit. Sama kalau jelujur kalau menurut gue sih mah. Kalau jelujur itu nggak kenceng ya, mendingan disom ya. Kalau disom lo sekalian ngambil pinggir-pinggirnya juga kan, ngambil pinggir-pinggirnya gitu-gitulah. Jadi kayaknya sih lebih rapi aja. Kalau gue liat di YouTube mereka rata-rata pakai di jelujur mungkin yang lo sebelum lo balik tuh lo jelujur. Tapi kalau udah dibalik, tapi gue nggak ngerti yang som tuh kayak apa. Nanti gue Google dulu ya, gue YouTube dulu. Kiki, itu yang bahan yang buat di dekat nempel itu mendingan yang kaos gitu ya bahannya ya? Ya bahan yang lembut lah, lembut. Karena dia kan ketemu pipi. Nama bahannya apa Ki? Bahan kaos gitu kalau nyari. Gue kaos nih. Malah ada yang bedong kaos bayi combat ya, gua. Mi? Bedong bayi bisa ya? Itu katanya enak loh bedong bayi itu buat masker. Halus kan? Halus banget. Dia tuh lebih mirip flanel tapi ya bedong bayi kan. Iya kan, bedong bayi itu kan agak mirip flanel, lembut banget gitu. Cuman pas lo pakai masker agak-agak bau ompol bayi gitu. Udah enggak lah. Teater kartun Jepang, Ki. Kartun Jepang yang kemarin Femi kasih itu kan dari kartun Jepang. Iya, itu lebih bagus kalau kartun Jepang. Itu yang ini nih, kartun Jepang gue yang ini. Nih, ini kartun Jepang. Lebih apa sih, halus. Udah gitu dia lebih nggak sesek. Dingin. Itu lembut. Jadi kalau mau Google, mau online, kartun Jepang itu bagus. Bahan kaos boleh, cuman tadi agak susah jahitnya karena harus benangnya, jarumnya khusus atau pakai sedotan tadi. Selain itu, ya udah bebas. Gue punya drill, gue pakai drill. Terus gue ada kanvas, tapi bukan kanvas yang tebal-tebal banget nih, Lid. Kanvas biasa. Kanvas, Ki. Baby kanvas namanya. Ada juga ya, baby kanvas, nanti dicari. Ada, gue punya WA, namanya toko kartun, Babana. Adalah tuh. Itu kayak lumayan juga tuh. Dia bisa kirim biasa. Jadi kain ini, semuanya beli online juga? Semua bisa ya? Online. Sampai mesin jahit online. Sampai lemari gue online. Apalagi ya? Sampai online ya. Sampai alat jahit gini-gini nih. Kalau ke Tanah Abang atau kemana, lebih ribet lagi. Nah itu. Dan tapi memang nggak gampang-gampang banget. Kalau ketik Tokopedia, langsung keluar tuh langsung bagus tokonya nggak. Jadi kayak trial error adalah. Cuman kalau udah ketemu 1, 2 toko gitu, udah lo pakai dia terus.
Gue ada toko jahit aja. di proyek di pasar di Bekasi. Nah dia itu gue tanya temen gue, dia sering ke situ. Terus gue mintain nomor WA. Akhirnya gue dapat WA-nya, gue WA-an. Mbak mau benang. Oh. Ini. Kirim Gojek. Udah. Iya sih, udah praktis Bisa. semua. Ini semua gue online. Iya sih. Ini gue online. Mbak, karet buat masker. Saya mau bikin masker. Gitu. Udah. Langsung udah sekarang mah. Alhamdulillah ya. Dengan kondisi gue. Terus pas lagi gampang gitu ya semuanya. Jadi bisa. Coba bayangin kalau kejadian kayak gue. Tapi zaman dulu. Lebih susah. Bisa jadi gue nggak terlalu banyak bisa ngapa-ngapain kayak sekarang. Karena kondisi maju sekarang. Kondisi yang kayak gue gini. Tetap bisa berbuat banyak lah. Berbuat banyak kalau mau. Nah, apalagi yang normal-normal gitu kan. Jadi tetap harus nyari, berkarya, berkreasi gitu lah. Harus. Ya, Setuju. semangat. Pokoknya intinya adalah semangat di zaman pandemik. Udah gitu pandemi lagi. Aduh. Kayak kurang. Jadi berarti untuk ke depan meminimalis ke depan meminimaliskan kita keluar ya, jadi semuanya tetap masih di rumah ya meskipun sudah new normal. Ya, karena Oh iyalah, new normal itu kan new normalnya versi mana udah deh lo bisa tahu sendiri, jadi mendingan jaga diri sendiri. Jangan terus new normal terus ke mall gitu, gue sih kayaknya nggak akan. makanya, nah lu mesti ngomong itu ke Nisa, Ki, lu japri aja. Kenapa? Soal itu. Iya, ingetin Itu aja. Gitu. Nah, maksud gue kan ya memang dibuka itu karena memang ya kondisi ekonomi yang harus tingkatkan. Cuma kan memang kondisinya apa ya? Virusnya masih ada gitu loh. Iya kan? Masih 34 Japri aja ke Nisa ya. Hah? Apa? Lu Japri aja ke Nisa ya, Fir. Emang dia masih pergi banget ya? Mana Nisa? Nah, kalau pergi karena bekerja nggak apa-apa, cuma maksud gue ya kita kangen lah bersosialisasi, pengen ketemu. Cuma kan sekarang ya dengan begini aja kita udah ketemu kok gitu loh, iya kan? Kalau memang tuntutan pekerjaan dan dapat tempat yang aman, why not? It's okay gitu. Tapi jangan cuma karena niat, gue kangen nih, pengen hangout sama teman-teman, itu loh maksud gue. Ya kan? Nggak cuma nih sama maksud gue. Iyalah. Kalau ini kalau pendapat gue pribadi aja sih, kalau gue gitu loh, iya kan? Setuju. Tapi kalau memang benar harus keluar dan memang itu untuk urusannya memang pekerjaan dan memang harus, ya nggak apa-apa. Tapi harus full protection, pakai APD. Ya, betul. Itu aja sih. Nah, ya. Ada yang pakai APD selain APD masker sama APD yang face shield. Udah itu doang. Nah, sekarang lagi trennya, tadi barusan gue nonton di Trans TV ini, jadi pada ngeluarin kayak outer yang bahan parasut gitu loh. Jadi perancang sama penjahit ngeluarin outer kayak jaketnya tipis tapi bahannya parasut. Jadi anti air. Iya. Anti air gitu. Karena kan kita nggak pernah tahu tiba-tiba kena di tangan kita atau kena di mana gitu yang maksudnya tidak berhijab nggak ketutup terus tiba-tiba kena tangan terus kita pegang mulut. Nah, gitu. Itu sih soalnya temen main garden lagi. Panas itu Pak. Nggak kebayang ya gue di Jakarta yang panas begini pakai bahan parasut. Gila lo. Itu yang ada nyampe kantor pakai kemeja, nyampe kantor kemejanya lepek. Jadi ada temen, memang dia bisnisnya garment, ya mereka juga puter otak kan berpikir gimana caranya. Nah akhirnya gue dikirim katalog produk sama mereka. Iya katalog produk, jadi mereka nawarin kayak ke misalnya Indomaret mau beliin itu buat pegawai-pegawainya mereka kasirnya. Nggak apa-apa kalau buat itu sih nggak apa-apa, karena mereka frontliner kan. Frontliner. Iya benar. Terus katanya sampai kalau kayak kita ke mall bela-belain ngapain? Iya, makanya gue bilang, wah mungkin kalau ke toko-toko gitu ya kayak ke Indomaret itu jelas, tapi kalau kita kayak yang konsumen kayak begini, kayaknya kita lebih pikir mendingan beli yang lain nggak sih? Ya kan yang mendingan kita ketutup dulu di itu, karena nggak murah loh. Itu nggak murah juga harganya ternyata pas gue dikasih listnya, nggak murah. Which is 100-an ribu. Itu kayak sauna kali ya, itu lama-lama kurus sih. Kurus, karena kan berkeringat keluar. Iya bener. Ya itu tadi gue bilang pakai ini aja yang Kettler tuh, yang dari Kettler. Oh, baju. Sambil olahraga.
Iya, ntar spoiler. nyampe kantor, pas mau meeting, pas buka tuh lepek semua basah. Jadi bau keringetan. Iya, malah jadi Lo bau. gila, semerbak itu ruangan meeting. Atau amannya sih kalau maksudnya kayak gue, kayak Dini yang memang nggak tertutup ya kita mungkin pakai tangan panjang Din kalau keluar, walaupun panas, ya tangan panjang gitu loh. Ya, gitu biar nggak ini kulit nggak kena ya. Kulit kena, gitu sih himbauan dari teman-teman di garment sama orang yang perancang-perancang mereka udah mengirim di situ gitu. Itu kan sebenarnya penularan si COVID itu kan bener-bener kalau misalnya tangan kita atau sesuatu kena media yang ada COVID-nya terus masuk ke mulut atau ke hidung gitu kan, baru ketularan kan. Iya, tapi kalau kan cuma kulit doang nggak nular kan? Misalnya tuh COVID nempel di kulit nggak nular kan? Ya kan, lo nggak tahu kan nular. Kalau kulit lo ada luka bisa masuk. Masuk dan ya? lo kan nggak pernah tahu karena nggak berwarna dia. Refleks tangan lo kan lo nggak sadar. Iya. Memang nggak, maksud gue sebenarnya penularan itu kalau misalnya kita tangan kita baik-baik aja gitu ya, nggak ada luka, nggak ada apa. Penularan itu misalnya dia nempel nih, misalnya ada orang bersin nempel di tangan. Terus gue ini baru nular kan, kalau gue biasa aja nggak akan nular. Gue begini nih nggak nular kan, pas mau makan gue cuci tangan dulu. Itu sebenarnya nggak nular kayak gitu kan. Nempelnya di sini kan berarti. Lo tahu dari mana itu pas di tangan lo? Iya, enggak, maksud gue mekanisme penularan itu kan sebenarnya media lewat hidung ya. Jadi lewat saluran pernafasan kan sebenarnya, bukan lewat kulit. Hidung, mata dan mulut. Hidung, mata dan lewat mulut. mukosa namanya, Mak. Hidung, mata nggak ada kulit, hidung nggak ada kulitnya, nggak ada pertahanan kan, mulut nggak ada pertahanan. Mata kan nggak ada pertahanan kalau dibuka ya. Kalau ketutup mata lo pertahanan kan. Kalau buka kan dia langsung masuk tuh nggak ada pertahanan di situ. Gue karena apa? Aku pakai face shield tuh kayaknya agaknya gimana belum pede gitu. Tapi kan gue memang Iya sama, gue takut diliatin gue. Gue nyetir udah pakai kacamata. Gue pikir-pikir ya udah deh gue keluar pakai kacamata gue aja deh. Yang penting lindungin mata gue. Gitu sebenarnya kalau gue rasa Fir, lu nggak pede sekarang, tapi ntar jadi kebiasaan lo. Akhirnya orang yang nggak pakai face shield malah, lu aneh banget nggak pakai face shield malah begini jadinya. Sekarang kayak sekarang gue ngeliat ada apa? Yang jual mainan, teman-teman jual mainan dia bikin masker tuh udah aneh-aneh bentuknya. Fender lah. Jadi udah kayak model sekarang gitu loh. Jadi lo keluar fashionnya harus pakai masker sekarang. Iya, nah itu yang tadi gue bilang temen gue garment perancang udah kayak begitu. Gue sampai lihat desainnya tuh ketawa sendiri dan itu memang mereka udah ready untuk seperti itu. Mereka juga puter otak kan gimana nih caranya nih gitu. Sampai sekarang Ran, bener deh. Gue tuh pakai masker gue engap loh. Gila, gue nyesek loh. Parah loh, gue bingung ngatasinnya gimana. Gue sampai mobil gue lepas. Begitu mau keluar mobil gue pakai, jalan bentar gue keringetan, basah semua badan gue gara-gara pakai di mana? Nah, lo kalau ngelepas kalau di mana? Gue gini doang. Nah, sebenarnya itu juga nggak boleh loh. Nggak boleh. Gini itu kan lo kan, lo megang kan. Megang, ya. Habis itu lo lupa nih, lo hilang hidung gitu. Sebenarnya itu nggak boleh aja kalau sekali make, lepas gitu. Ribet banget di normal. Emang ribet. Gue bilang mesti punya masker yang agak itu loh, gembung. Ya Allah, semoga diberi kesabaran dan berkah di normal ini ya terhadap kita semua. Amin. Jangan sok-sok diet lah di musim kayak gini gitu loh. Ada kan gue udah kegendutan nih diet, jangan. Berenang nular nggak? Berenang nular nggak? Berenang nular nggak ya? Waktu itu gue sempet ngobrol sama Terry, kata si Terry nular dari berenang gitu. Gak tahu gue. Soalnya kan bentuknya droplet ya, droplet. Jadi nggak tahu dia di media itu bisa nggak ya? Mungkin bisa aja. Jangan-jangan dia malah bahagia kali ya virusnya. Wah, gue berenang kemana-mana gitu. Kolam berenang di apartemen gue favorit. Kenapa? Virus ada ke air sih, itu bakteri dong jadinya. Iya, makanya kan gue nanya, gue nggak ngerti soalnya. Soalnya gue pengen banget berenang kan. Gue udah mati gaya di apartemen, mau ngapain gue udah. Aduh, apartemen. Ini bilang hati-hati lu jangan berenang bisa nular, kaget gue. Dan memang kolam renang di apartemen gue dijatah gitu loh, dijatah 10 orang gitu. Lo mending dijatah, kolam renang gue ditutup dan gue itu olahraga gue seminggu 3 kali berenang. Gue udah nggak pernah berenang.
Ini jujur berat badan gue udah menambah, celana gue udah mulai sempit. Yang ada gue harus beli celana ini bukan beli masker. Capek deh. Olahraga coy. Olahraga. Cuma olahraganya segimana? Lari aja. Gue ngeliat di TV-TV kan, ada orang-orang bilang, olahraga di rumah, lari di rumah. Iya, rumahnya ukurannya 500 meter. Lah gue kan rumahnya kagak nyampe 100 meter ukuran apartemen gue. Mau lari di mana? Ketemu tembok doang kan. Ya, kalau apartemen lo beli treadmill. Ongkos lagi Kiki, beli treadmill. Oh iya. Oke. Jogging track emang nggak ada jogging track? Kan jogging track juga kan banyak orang. Pakai Kagak lo. jadinya. Menghindar dari orang-orang lah, Mal. Apps yang ada di handphone lo. Iya enggak, maksud gue ini serba bingung katanya kalau mau antibodi kita kuat, gaya hidup sehat, salah satunya olahraga. Ya. Olahraga suruh lari aman pakai masker. Gue denger berita lari pakai masker ada yang meninggal. Gara-gara pakai masker. Jangan pakai masker, coy. Salah olahraga. Iya, jangan pakai masker terus lagi lari, terus tiba-tiba kepapasan sama orang bersin kena. Lo kayak kakak gue Mal. Gue pernah nih, gue ke Carrefour kan, gue belanja emang kebutuhan bulanan gue harus ke Carrefour, gue pakai masker, hidung gue gatal, gue bersin, selesai gue bersin, itu tiba-tiba gue kayak virus gitu loh, orang di sekitar gue menghilang gitu, zoom gitu hilang, kosong, gue di tengah-tengah sendiri, wah orang kemana nih gue bersin? Ngantri di Indomaret. Waduh, ada Cina bersin. Oh iya bener. Bini gue langsung ngomong. Bukan Cina. Pak, lu lihat tuh Pak, itu orang kabur pas lu bersin, gue ketawa gue. Goblok. Tapi gitu, ada ipar gue lagi di Indomaret. Nah dia kesel, dia udah jaga jarak, tapi orang-orang di belakang dia nempel, terus dia batuk. Lari langsung semua orang-orang. Iya, pura-pura aja batuk. Iya, pura-pura batuk. Kalau maksudnya, elunya udah menjaga untuk social distancing, tapi banyak yang nggak peduli. Nah, kalau lo mau gila, ya lo batuk aja. Lari orang-orang beneran. Tapi emang ada yang nggak peduli sih, ada yang nggak peduli kok. Banyak, mereka don't care beneran, bodo amat lah gitu. Banyak. Oke. Nah ini kemarin yang lebaran aja, sepupu gue tuh bidan dan memang kerjaannya di puskesmas.